Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan metode penelitian dengan judul deteksi penyakit jantung berbasis kecerdasan buatan, yaitu disusun oleh dengan saya sendiri Bintang Nabil Mutahari dan Nomensan Mangaratua Siregar dari jurusan Teknik Informatika kelas A1. Untuk bab 1 yang pertama yaitu adalah latar belakang dan urgensi penelitian. Penyakit jantung merupakan masalah kesehatan global yang serius di Indonesia. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab utama kematian, menyoroti urgensi akan solusi diagnosis dan penanganan yang lebih efektif. Menurut BPJS tahun 2022 tercatat 15,5 juta kasus penyakit jantung dengan total biaya pengobatan mencapai 24,1 triliun, menunjukkan beban ekonomi yang sangat besar. Faktor risiko penyakit jantung terbagi menjadi dua kategori, tidak dapat diubah, usia, jenis kelamin, genetika, dan dapat diubah seperti hipertensi, kolesterol, obesitas, diabetes, serta gaya hidup. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menawarkan potensi besar untuk diagnosis dini yang lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat menekan biaya pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Masuk ke bab 2, yaitu landasan teori, memahami pilar kecerdasan buatan dalam kesehatan. Penyakit jantung, kondisi medis yang menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah secara optimal. Seringkali disebabkan oleh penyumbatan arteri atau kerusakan otot jantung. Mesin learning. Mesin learning yaitu cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma agar sistem dapat belajar dari data untuk melakukan klasifikasi atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Lalu sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan dan penalaran seorang ahli atau pakar di bidang tertentu, seperti dalam diagnosis medis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa algoritma klasifikasi kunci, seperti decision tree, model sederhana dan visual, namun rentan terhadap overfitting. Yang kedua ada random forest, yang menggabungkan banyak decision tree untuk stabilitas dan akurasi yang lebih baik. Yang ketiga ada neural network, sangat efektif untuk data kompleks dan menunjukkan akurasi tinggi pada kumpulan data besar. Kemudian masuk ke matriks evaluasi model AI. Untuk memastikan keadilan model AI dalam deteksi penyakit jantung, kami menggunakan serangkaian matriks evaluasi yang komprehensif. Akurasi, mengukur proporsi total prediksi yang benar dari seluruh jumlah kasus. Ada presisi dan recall. Presisi seberapa relevan hasil positif dan recall seberapa banyak kasus positif yang terdeteksi. Lalu ada F1 score, rata-rata harmonik dari presisi dan recall, memberikan ukuran kinerja yang seimbang. Confusion matrix, tabel yang membandingkan hasil prediksi model dengan nilai aktual, menunjukkan true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Selanjutnya ada bab 3, tinjauan pustaka. Yang pertama ada Shimli at-Tahira al-Asima pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan kombinasi model logistik regression dan juga random forest, mencapai akurasi sebesar 84,48%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan hibrida secara signifikan meningkatkan performa prediksi dalam deteksi penyakit jantung. Yang kedua, ada dari Ina Sabili Karima pada tahun 2023. Implementasi decision tree untuk klasifikasi resiko penyakit jantung. Model ini mencapai akurasi 80% dengan penekanan pada usia dan kadar kolesterol sebagai fitur-fitur penting yang mempengaruhi hasil prediksi.
Selanjutnya, yang ketiga ada dari M. Rizky Fazrian Danu pada tahun 2025. Studi ini mengembangkan Artificial Neural Network atau ANN di RSUD Zainul Abidin untuk memprediksi penyakit jantung koroner. Model ANN menunjukkan akurasi sebesar 73,97%, mengindikasikan potensi ANN sebagai alat prediksi yang relevan dalam lingkungan klinis. Tinjauan pusaka ini menegaskan bahwa penggunaan berbagai algoritma mesin learning, baik secara tunggal maupun hybrid, memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi diagnosis dini penyakit jantung. Penelitian kami akan melanjutkan eksplorasi ini dengan fokus pada optimasi dan juga validasi model. Bab keempat, metode penelitian dengan pendekatan komprehensif. Kami mengadopsi mixed method, mengombinasikan pendekatan kuantitatif untuk analisis data, numerik, dan juga kualitatif untuk pemahaman kontekstual. Lokasi dan waktu penelitian ini akan dilakukan secara online dari Maret hingga Mei 2025, memanfaatkan dataset publik dari Kaggle dan juga UC Repository. Yang ketiga ada pengumpulan data. Data sekunder dalam format CSV diunduh dan diproses secara digital, memastikan efisiensi dan juga aksesibilitas. Dan yang terakhir, alat. Kami menggunakan Python untuk mengembangkan model dan juga RapidMiner untuk analisis data serta visualisasi. Tahap penelitian dan juga referensi. Tahap penelitian yang pertama, ada studi literatur, menganalisis penelitian sebelumnya untuk membangun landasan teori yang kuat. Pengumpulan dataset, mengidentifikasi dan mengunduh data yang relevan dari sumber terpercaya. Pre-processing data, membersihkan, mentransformasi, dan menyiapkan data untuk pelatihan model. Pelatihan model, membangun dan melatih model mesin learning menggunakan algoritma yang telah dipilih. Dan yang terakhir, evaluasi dan juga analisis. Menganalisis hasil model dengan matriks dan sintesis untuk pemahaman komprehensif. Daftar pusaka WHO 2023, Perdana 2022, Al-Isma 2022, Danu 2025, dan juga Karima 2023. Sekian dari kami, terima kasih.